yang cukup menguras saya itu sebenarnya selain sebagai kepala Balai Air Tanah, itu ini saya lagi jadi panitia untuk World Water Forum 2024 ya. Itu World Water Forum 2024 itu di Bali, Mei, itu the biggest event untuk water resources. Ya, the biggest event. Jadi kalau conference ya, kalau Bapak Ibu suka dengar conference atau seminar ilmiah, itu ada istilahnya ada step-stepnya, ada kelas-kelasnya. Seminar nasional, ada seminar internasional. Seminar internasionalnya juga kan ada kelas Asia Pasifik pesertanya gitu dan macam-macam. Ada yang world gitu ya. Conference itu seminar internasional itu tergantung jumlah paper dan jumlah makalah dan crowded yang ikutnya itu juga ada. Nah, kalau yang World Water Forum gitu, ini adalah beda ya. World Water Forum 2024 itu yang di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah, itu adalah gabungan semua stakeholders tentang sumber daya air. Nah, jadi ada ilmiahnya, itu akademisi, saintis, itu ilmiahnya, paper-papernya, tapi juga ada bisnisnya, forum bisnisnya. Di situ ada kalau pengusaha air tuh misalkan mineral semua, aqua datang semua. Tapi juga ada politisi, ada pengambil kebijakan, menteri-menteri terkait dengan sumber air itu kumpul. Jadi World Water Forum itu kalau conference paling 2-3 hari. Ya, seminar itu paling 2-3 hari lah. Kalau WWF ini 7 hari. Karena ada 2 hari ilmiahnya, ada 2 hari itu forum-forum lintas kompetensi, bukan lintas kompetensi ya, lintas stage ya, lintas kamar. Ya, ada penelitinya, ada akademisinya, ada politisinya, ada gubernur, ada menteri, jadi satu. Keren itu. Ya, pilarnya paling keren lah itu. Jadi memang WWF ini event besar sekali, itu sampai 100.000 orang, bisa bayangin nggak? 100.000 orang itu isinya orang-orang yang relate dengan water resources. Kalau intinya ya 10.000 lah ya, 10.000 mungkin sama macam itu kan besar. Oke, hari ini saya akan share caranya gimana ya? Jendela takut. Oke. Apakah sudah terlihat? Lagi proses, Pak. Oke, sudah. Ini belum di full screen tapi, Pak. Mohon maaf. Udah full screen nih kalau di saya. Oh, di saya belum ini, Pak. Sebentar. Di saya sudah, Pak, udah muncul, Pak. Oh, udah ya. Udah full screen nih. Sudah full screen. Oh ya, mungkin Pak Ahmad Taufik, mungkin sebelum dimulai saya mau ini himbau ke teman-teman kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand ya Pak ya, dan menanyakan ke Pak Ahmad Taufik langsung di tengah-tengah presentasi apabila ada yang ingin ditanyakan gitu. Jadi jangan ragu untuk teman-teman apabila mungkin nggak bisa nanya langsung di kolom chat, nanti bisa saya bacakan juga. Begitu. Oke. Silakan Pak Ahmad Taufik apabila ingin memulai presentasinya. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ini pertama saya terima kasih sekali kembali kepada panitia ini, Pak sahabat saya Pak Dr. Eril sama Pak Mirzam ya kalau nggak salah di IAKI Jabar Banten ya. Dan saya juga pengurus juga, sebenarnya minta jadi pengurus. Dan saya antusias lah dengan acara seperti ini. Dan saya punya isu yang waktu itu diminta sama Pak Eril apa isunya, dan menurut saya isu yang paling dekat dengan saya, keseharian dan kompeten saya, ya ini urban hydrogeology. Ini sebenarnya secara sains di hidrogeologi agak loncat ini. Tiba-tiba ngomongin urban hydrogeology. Nah akhirnya saya di Indonesia agak loncat ini. Saya punya mahasiswa S3 di ITB sama Pak Lambok ya waktu itu, karena dari PUPR saya minta
coba tema jangan urban hydrogeology itu udah saya ambil, saya bilang gitu. Udah saya ambil itu, coba cari, akhirnya saya minta dia suburban hydrogeology. Ya. Jadi itu saya pengen tahu pergerakan dari urban hydrogeology itu sebenarnya air tanah itu kayak apa gitu di suburban sama urban. Urban ke perkotaan ini udah banyak, jadi isu udah banyak, ya ada macam-macam isu mengenai urban hydrogeology. Nah ini akan saya quantify karena saya kebetulan ini agak keblasuk ini. Jadi waktu saya S3 ini agak keblasuk. Ceritanya agak keblabasan. Jadi saya tuh ambil S3 itu 2 kali memang. Officialnya jatuhnya 2 kali walaupun double degree. Jadi karena komen double degree itu waktu itu belum firm maunya gimana gitu. Jadi waktu itu saya garap dua-duanya. Saya masuk di ITB, habis itu saya daftar di Jepang, saya keterima, ternyata sampai ke Jepang minta novelty-nya beda, disertasinya beda, di ITB juga minta beda, hanya bikin 2 disertasi itu. Nah 2 disertasi itu kurang lebih 2 isu ini. 2 isu ini urban hydrogeology, yaitu isu quantity dan isu quality. Nah ini saya studi karsnya di Bandung Basin, saya ngelanjutin dulu S2, dan saya coba mainkan 2 big isu, ya. Jadi kurang lebih itu isu itu cuma 2 aja, ya overall gitu di urban hydrogeology, quantity isu sama quality isu. Dan saya yakin suburban juga gimana nih, belum tahu nih yang suburban ini. Nah ini kan ini agak loncat ini suburban itu hydrogeology. Tiba-tiba ada urban hydrogeology, ya. Sebenarnya kalau hydrogeology itu macam-macam ya. Ada mining hydrogeology, ada itu biasanya kontaminan limbah tambang ya, atau lagi proses penambangan ya, mining hydrogeology. Ada juga hydrogeology for geoteknik ya, itu juga ada, ini juga ada. Cukup besar lah ya kelompok isu itu. Pemainnya cukup besar atau isunya gelombang permainannya banyak. Yang ketiga ya ini menurut saya urban hydrogeology. 3 ini cukup mendominasi lah di beberapa tahun terakhir ini untuk isu itu tentang air tanah. Yang lainnya belum mengalami eskalasi karena mungkin konten risetnya belum banyak ya, Nah yang sekarang recently yang paling rame ya ini urban hydrogeology, ini paling rame. Sama satu lagi mungkin ya hydrogeology for geoteknik ya, itu juga cukup ramai karena mungkin era pembangunan lagi ramai, jadi mulai ramai lagi di Indonesia ini. Kalau yang mining flat lah ya, relatif flat grafiknya. Itu kelihatan kan di produce papernya yang tidak jumlahnya, kuantitinya atau spinal relatednya relatif berkurang. Nah ini yang rame, biasanya kalau rame itu ketangkep sama politisi, sama pengambil kebijakan, itu jadi ditangkap lah gitu. Nah ini urban hydrogeology. Outline-nya kurang lebih seperti introduction, saya punya studi case, nanti ada isu pertama itu quantity, isu kedua quality issues. Nah ini ada Foster ini, agak keren juga sih anak ini ketua IAH-nya 2010 waktu itu. Sekarang itu sudah orang Korea. Jadi dia nyebutnya itu groundwater and the city itu an intimate relationship. Bagus ya kata-katanya, an intimate relationship, hubungan yang intim gitu. Jadi air tanah sama kota itu hubungannya itu kayak suami istri kali ya. Intim itu jarang disebut untuk hubungan selain suami istri, saya lihat di bahasa Inggris. An intimate relationship, jadi udah kayak suami istri nih, groundwater sama city. Cukup menarik gitu kata-kata ini, dan itu udah ditulis di 2010. Waktu dia pidato pertamanya, dan dia bikin paper waktu jadi presiden IAH lah, International Association of Hydrogeologists. Nah dia kurang lebih seperti ini gambarin. Ini kalau pakai itu apa ya, sinar ya. Ahmad, masih Pak Ahmad. Yuk, Pak Ahmad, mohon maaf, belum full screen sepertinya Pak.
Masa? Yang lain udah belum? Belum Pak, belum Pak. Gimana caranya full screen nih? Nah, mungkin ini Pak di share screen-nya ketika full screen mungkin ya? Oh, oke. Atau yang di-share itu ini Pak, window? Gitu caranya. Ini udah tuh, ini masih Masih PPT view biasa aja Pak. Hilang ya? Iya Pak. Oke. Jendela atau seluruh layar kayaknya ya. Oke, sebentar. Ya. Nah. Gini ya? Ya, betul Pak. Sudah full Oke. screen. Nah ini Foster, kayak kita pasar itu. Ini keren lah ini ya. Ini dia jemput itu ada intimate nih. Ini legend sih ya. Nah ini kurang lebih begini. Kota itu semakin berkembang, penggunanya makin banyak, maka akan banyak yang ngambil air tanah. Supply ini makin ini perkembangan kanan dan kiri nih kota ini. Ya, artinya makin berkembang, sebelah kiri ini water supply. Water supply pasti kebutuhan air makin banyak. Kebutuhan water makin banyak, maka lama-lama menekan air tanah pengambilannya makin banyak. Di saat yang sama nih use ini juga wastewater-nya atau limbahnya juga makin banyak. Karena kota makin banyak dan kemudian potensi kontaminannya makin banyak. Jadi dua isu ini. Nah, saya coba bikin comot penulis yang konsentrasi ke sini. Ini saya garap waktu di ITB, yang ini saya garap waktu saya jawab yang ini ITB. Ini saya garap di Jepang, yang ini saya garap di ITB. Yang pertama adalah mengenai quantity. Jadi ada significant groundwater drawdown. Jadi ada penurunan muka air tanah dalam. Ini ada turun. Jadi ada shallow, ada deep groundwater. Deepnya ini ya 150. Ada batasannya. Ini karena pengambilan air tanahnya banyak, gitu ya. Maka isu yang berkembang adalah subsidence kan di sini. Saya melihat ini kemudian sudah saya garap waktu saya S2, jadi saya nggak lari ke sini lagi. Tapi saya melihat ada yang potensi itu merusak groundwater drawdown itu ada vertical downward flux gitu loh. Jadi air tanah dangkal ini itu ketarik ke bawah karena dia turun. Dia kayak bikin suction, ada nyedot gitu. Nah ini yang saya cari. Ya, separah itukah signifikan groundwater drawdown ini, karena signifikan, turunnya signifikan. Kalau dia turunnya nggak signifikan, itu ya juga nggak akan air tanah dangkalnya nggak akan baik-baik aja feeling saya. Tapi karena turunnya signifikan, maka dia jadi punya potensi downward arah ke bawah dari groundwater ini. Itu yang pertama. Yang kedua, waterways ini yang paling mencirikan dengan pertumbuhan kota itu limbahnya tuh nitrate. Nanti saya cari itu, nanti saya kasih tahu kenapa nitrat. Karena ada curah hujan itu jatuh ke daerah precipitation to recharge area, dia akan masuk, ada potensi sewage, kalau sewage itu bahasa Indonesianya itu septic tank ya. Septic tank kan ada potensi bocor, spill gitu. Kemudian masuk groundwater dan beberapa industri yang lain, industri pollution ini kan juga akhirnya masuk jadi di precipitation, jadi curah hujan ini potensi groundwater makin poor ya, getting worse gitu. Nah ini yang saya garap dari sisi quality, ini quantity. Nah waktu itu ada hipotesis yang saya bilang tadi signifikan gitu ya, signifikan penurunannya. Ini di Bandung
Jadi di Bandung itu, Bandung Basin lah ya, Bandung Basin itu ada 3 depression area lah. Saya nyebut 3 depression area, 1 Cimahi, Rancaikek, Dayakolot. Yang merah ini merah kuning hijau ini urutan yang apa namanya? Dangerous ya, semakin merah. Nah, merah ini contoh Cimahi. Kemudian Rancaikek, Dayakolot. Itu daerah yang pemakai air tanahnya besar. Dan di sumur pantaunya itu mengalami penurunan dari yearly per yearly. Itu saya tulis dari tahun 94 itu. 94 itu yang well monitoring ya. Well monitoring itu 94. Maksudnya yang termonitoring dengan bagus gitu. Ya turun gitu ya, signifikan. Nah, yang itu 94 kan di sini sebenarnya. Ya di sini udah lagi naik gitu, naik kemudian turun. Cuma ini yang agak menarik nih ketika pengambilan tanahnya turun, ini juga agak flat dikit nih. Nah, sebenarnya ini kan di sini. Ini ada grafik pemakaian air tanah yang dari tahun 50 Indonesia Merdeka, 45 lah ya. Bandung ini memang pesat ini, Bandung Basin ini. Ngambil air tanah cukup besar ini. Tahun 80 naik ini agak sedikit krisis moneter turun gitu ya. Sempat naik lagi, kemudian ini drop. Nah, ini drop di sini ini tahun 2010-an ini. Nah, ketika drop ini 2010-an, ini ternyata di sini flat-flat aja, belum bonceng ini. Saya lihat sekarang saya punya mahasiswa S3 di Belanda, riset lanjut itu katanya di sini ada potensi bonceng naik gitu ya. Dan naik. Bayar ada GoFood itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada 3 depression area, Cimahi, Dayakolot, sama Rancaikek. Rancaikek, Dayakolot. Ini industri, kalau Bapak Ibu jalan tuh ke Bandung Basin, wah di situ tuh industri tekstil. Nah, kenapa Indonesia saya nggak cerita ya. Di sini tuh ya. Di sini itu Bandung Basin ini kan bentuknya kurang lebih seperti inilah gitu ya. Kalau shallow groundwaternya yang hitam ini baik-baik aja nih, relatif ngikutin kontur ke arah basin. Tapi yang deep ini, yang drill ball besar-besar itu dalam ini, deep groundwaternya udah turun nih, bikin cone. Nah, ini kenapa sampai seperti ini? Bandung Basin itu kalau Bapak Ibu ke Rancaikek, ke mana itu? Teman-teman ke Rancaikek, ke arah Garut, kanan kiri itu industri tekstil semua itu. Tekstil tuh kiri. Kalau tahu lari ke Dayakolot tuh, dari mulai Buah Batu ke sana kanan kiri tuh pabrik-pabrik tekstil itu. Jadi 60% tekstil di Indonesia, 60% di Indonesia itu dari Bandung loh. Makanya Bandung tuh segenal kota fashion itu punya reason, karena dari dulu sini memang center produksi tekstil. 60% loh se-Indonesia. Ya. Itu di Bandung Basin di sini. Jadi baju-bajunya orang Papua, orang mana itu produksinya di sini dikirim ya, kemana-mana, bahkan udah ada ekspor gitu ya. Jadi tekstil itu industrinya itu di sini 60% ya. Lain-lainnya mungkin sedikit di Pantura saya lihat ada gitu ya. Terus ini. Nah, ini makanya pengambilan tanah juga cepat gitu ya, sehingga mengalami impact-nya permukaan tanah. Nah, ini kurang lebih saya bikin grafik atau tipologinya, kurang lebih ini air tanah dalamnya turun di aquifer kedua. Aquifer pertamanya ini ada potensi downward, vertical downward ya, flux ini. Kan sebenarnya ada juga potensi dari sini jadi makin ketarik gitu ya, makin ketarik. Nah, ini saya cari ini peristiwa downward vertical ini saya cari dengan 3 metode. Pertama saya pakai hydrochemistry, itu pakai CFC, ini isotop. Yang kedua pakai vertical flux modeling, yang ketiga saya pakai mixing ratio. Ini saya cari nih. Bener nggak ini kejadian ini? Ini air tanah turun dalam ini bercampur nggak kadang-kadang. Ini saya cari dengan 3 metode. Nah, kemudian saya cari, ini yang pertama saya pakai, ini quality dulu nih, quality issue dulu ya. Tadi kan quantity. Nah, yang quality issue ini ada nitrat. Nitrat itu kontaminan nitrat itu nanti saya cerita, nitrat itu yang paling powerful lah untuk urban.
untuk kemajuan urban. Ya. Nah ini saya lihat ada udah kalau di atas merah ini udah dangerous nih, air tanah di atas itu dangerous. Ini kenapa ada yang deep ya? Yang harusnya kontaminnya lemah itu masih ada di beberapa center gitu. Kalau shallow sih wajar. Nah ini agak rumit ini di beberapa kota yang ini kan kota nih, yang coklat kan kota. Ini sudah ada yang di atas 10 nih. Bahkan ada yang coklat. Ini sudah alarm nih, kalau merah ini udah nggak boleh diminum, bisa penyakitan ini. Nah ini distribusinya. Nah kenapa nitrat? Karena nitrat itu primary groundwater contaminant, dia tuh stabil, soluble, mobile, dan ini paling indikator untuk environmental problem ini. Ya, dan ini saya terapin pertama pakai isotopnya. Nah, kenapa saya pilih Bandung? Bandung itu capital city center of textile industry, dan kota besar ini benar-benar isu urban dapat lah gitu. Apalagi Jawa Barat ini kan the most populated province kan. Ya, jadi pas lah gitu. Pas untuk isu urban ini gitu. Ya mungkin paling pas ya memang di sini. Sudah ibu kota provinsi gitu ya. Macam-macam. Ini geologinya nih perlu diketahui. Saya bagi kurang lebih shallow itu gini, yang duck well itu yang jet pump di bawah 20 meter itu domestik ya. Di bawah battery di atas 80 industri ini. Dia ngambil yang di sini. Kalau yang itu ngambil di sini aluvial. Ada sedikit di bawah di sini. Ini kurang lebih pembagian shallow dan deep-nya saya klasifikasikan begitu. Nah ini yang shallow, ini tahunnya ini punyanya. Ini yang shallow itu begini, ya saya pisahin nih. Dia ngikutin kontur. Ini saya tahun berapa sih ini? Saya 2000 berapa sih ini? Saya kesini 2017 kayaknya ya. Saya lupa 3 tahun 4 tahun yang lalu. Itu muka tanah dangkalnya ngikutin kontur topografi, dan yang di sini yang deep ini ada 3 cone depression ya, cone depression, 1 Cimahi, Dayakolot, dan Rancakek RCK. Ini salah ya, CHM ini salah nih saya kodenya. Oke, mari kita lihat. Nah dari sini saya lihat ada yang menarik itu adanya pakai hidrochemistry. Jadi CFC12 itu isotop muda. Jadi CFC itu carbon fluorescence gitu ya. Jadi isotop untuk indikator air tanah muda tahun 40-an. 1940. Jadi umur-umur muda lah. Kenapa CFC12? CFC12 itu CFC12 itu limbah dari gas rumah kaca lah, gampangnya kayak gitu. Dia limbah termasuk kategorinya istilahnya untuk klasifikasi gas ya. Itu stabil lah. Dia terserap di hujan. Kemudian dia masuk hujan dan masuk groundwater. Dan itu mulai tahun 40-an, 50-an itu tuh sudah start ada limbah itu. Sudah ada limbah CFC12 itu. Nah, sehingga ketika di shallow groundwater, ketika kontaminasi CFC-nya tinggi itu wajar. Di atas 545 itu wajar. Berarti umur air tanahnya muda. Tahun 50-40 gitu. Hanya beberapa kontennya dikit lah, semakin sedikit berarti umurnya makin tua. Makin tua untuk yang muda. Nah ini yang bingung, itu ketika saya di deep groundwater, ini kenapa ada yang agak kuning bahkan coklat gitu. Kenapa ini? Ya. Kenapa ada umur-umur muda itu di tanah dalam? Kenapa ada CFC, which is itu isotop indikator air tanah muda, tahun 40-an lah, tahun 90-an anggap aja gitu. Tahun 19 lah kurang lebih kayak gitu. Itu ada di tanah dalam. Padahal gitu, pada tanah dalam itu umurnya jutaan. Itu nanti saya lihat slide berikutnya.
saya coba plot gitu ya, CFC ini dengan 3 section di deep groundwater ini. Ketika di shallow itu ada indikasi begini-begini nih gitu. Yang di deep groundwater itu ada yang ada yang mengandung CFC begitu. Ini kenapa di groundwater ada CFC-nya beberapa titik gitu ya. Saya tandain, saya tipologikan dan itu di 3 area yang depression cone tadi. Ya. Bahkan dia kok lebih mudah daripada kalau harusnya kan nggak ada, bahkan selain nggak ada, kalau ada ya kecil lah gitu, kecil banget gitu. Jadi ada yang beberapa agak tinggi gitu. Ini yang kita plot lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai pemodelan. Jadi saya cari indikator itu kenapa ada mixing itu, saya cari. Yang kedua pakai pemodelan. Ini groundwater modeling lah ya. Ada beberapa sumur saya plot. Kemudian saya bagi kelompok zone S sama zone D, kira-kira seperti itu modelnya. Nah, saya kalibrasi di 3 tahun, 10 tahun terakhir ya, calibrationnya. Nah, saya bikin modeling. Dan di situ ada namanya tuh water budget analysis. Nah, ini saya menemukan di water budget analysis antara zone 1, zone 2, tadi ada vertical flux, sama itu saya menemukan ada vertical flux itu ada zone S ke zone C ini gitu. Ini seiring dengan pertumbuhan tadi pengambilan tadi gitu. Jadi ada gitu ya. Vertical flux ini ada. Ya, vertical flux. Horizontalnya juga ada gitu, horizontal juga ada. Nah, ini artinya ada downward dari shallow ke deep ini ada. Ini harusnya ada gambar fluxnya, tapi saya nggak lihat ini. Nah, kemudian saya pakai metode ketiga, itu mixing ratio. Ini simple ya. Jadi saya punya ini rumus applied yang sangat bagus ya. Saya pakai ini punyanya siapa mixing ratio itu? Ini si Rudy nih. Rudy ini dia bikin mixing ratio untuk percampuran banyak hal. Jadi dia waktu itu Rudy ini bikin mixing ratio percampuran A dan B itu di submarine discharge, dan dia aplikasikan juga, ada yang pakai dia juga itu untuk mixing ratio geothermal antara gas sama air tanah dangkal sama gas. Seberapa campur sih mereka. Nah, saya terapkan di saya gitu aja. Saya terapkan di saya dan saya miss ini. Saya terapkan di saya untuk mixing ratio ini dengan parameter major ion sama stable isotop. Ya, kurang lebih ini nilai mixing ratio itu ada pembobotan seperti inilah. Untuk semua parameter, ini parameter 1, parameter 2 untuk jumlah parameter gitu dibanding dengan W-nya itu depot tiap parameter setelah dibagi, cara hitung WP-nya gini, standar deviasi begini. Ini saya terapin. Nah, simpelnya begini, yang warna merah ini semakin terjadi mix antara shallow sama deep. Jadi intinya tuh nanti saya tentuin dulu parent dari satu dan parent dari shallow sama deep itu saya bagi kelompok itu. Nah, kemudian untuk parameter kimia sebanyak ini. Nah, kemudian dihitung mixing ratio. Nah, semakin merah ini semakin mix gitu. Cimahi itu mixnya makin gila ini gitu. Rancakek sedikit, ada beberapa mix. Dayakolot sedikit mix. Ini condepressionnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya jawab quantity isunya itu dengan 3 ini, dengan 3 cara. Nah, yang sebenarnya saya kelewatan satu slide ini. 3-3-nya itu kemudian dari CFC, dari total mixing ratio, sama dari flux itu saya bikin persamaannya. Nanti saya tunjukin dah di kesimpulan. Kemudian saya jawab itu quality issue. Ini masih terkoneksi? Halo? Temponya terlalu tinggi, rendah atau pas? Masih Pak. Masih. Agak diperlambat Pak. Agak delay dikit ya?
Di saya lancar Pak. Oke. Berikutnya adalah quality issue. Tadi quantity issue. Berikutnya quality issue. Ini saya garap yang di Indonesia. Nah, quality issue ini kurang lebih tata guna lain, ini standar lah Bapak Ibu, biasa nih kalau orang alergis. Jadi ternyata walaupun Bandung ini urbannya itu 28 area Bandung Basin, tapi masih ternyata dominan sama pertanian. Tapi sebenarnya urban 28 ini udah alert. Ya. Jadi urban itu maunya Indonesia itu aturan itu sebenarnya 20% supaya masih green ya. IKN itu nanti 20% maksimal. Kalau udah meleset 28% ini udah ampun lah gitu ya. Nah, urban kita udah 20%. Nah, ada paddy field, pertanian kita masih luas sebenarnya, masih 30%. Ya, kalau ke atas dikit gitu Lembang gitu ya, atau ke sana Dayakolot, ke kiri itu mana tuh Ciwidey gitu-gitu tuh memang masih paddy field gitu. Sama perkebunan lah gitu. Nah, saya pakai isotop nitrat. Isotop nitrat. Nitrat ini stabil ya. Jadi powerful untuk contaminant resources. Nah, di nitrat itu kalau air tanah masih punya isotop nitrat itu bisa diidentifikasikan nitratnya itu dari komposisi isotop ini dia apakah nitrat bawaan dari atmosfer, apa dia bawa dari manure atau septic waste atau fertilizer. Ini dari komposisinya nitrat nitrogen 15 sama oksigen 18. Itu bisa ketahuan kalau kita punya isotop nitrat. Jadi nitrat ini NHO3 ini punya isotop stabil N15 sama oksigen 18 ini bisa diketahui sumber nitratnya dari mana. Kalau dia jatuhnya di sini berarti dia nitrat bawa dari curah hujan. Kalau di sini berarti fertilizer dan manure. Akhirnya saya plot ya nitrat yang saya ini dari berbagai sumber, ini yang shallow sama yang deep, ini yang shallow kalau nggak salah yang shallow, ternyata sumbernya itu kurang lebih dia masuk kelompok campur ini. Dia ada fertilizer, ya, berarti nitrat di air tanah dangkal itu ada campuran 2, fertilizer sama manure septic waste, limbah septic tank. Begini, ini dari gara-gara ini saya datang banyak orang researchers dari luar untuk yang masalah yang limbah air tanah dangkal kita. Di Indonesia ini hanya saya ngelibatin orang teknik lingkungan. Di Indonesia ini septic waste-nya itu shallow dangkal, shallow septic waste-nya di Indonesia ini terutama Bandung itu septic waste-nya itu nggak terkolektor. Tidak terkoleksi, nggak punya jalurnya. Hampir semua septic waste itu perumahan itu jumlah di rumah saya pun ada jumlah septic waste. Udah itu gimana caranya lama-lama ujungnya disedot airnya tuh likinya kan dibuang ke selokan itu. Bocor lah itu pasti. Ini rusak air tanah dangkal kita. Ya. Fertilizer limbah atau fertilizer urea kan juga hanya masuk groundwater, urban septic waste, paddy field fertilizer. Jadi air tanah dangkal kita hampir banyak dominan itu juga terkontaminasi sama limbah fertilizer atau pupuk dan juga dari septic waste loh. Jadi kalau negara maju kayak mana namanya, negara maju lah, Singapura gitu, jumblengnya atau apa septic waste-nya itu ada kolektornya. Kalau kita kan nggak ada jalurnya lah. Ada limbah kotor sama limbah air bersih. Kita kan enggak. Misalnya kita enggak. Masuk ke selokan udah tuh campur limbah dari septic waste itu makanan lah atau apa. Masuk ke selokan udah masuk ke sungai. Itu ngerebasin ke selokan lama-lama ngeresap ke air tanah. Dan septic waste kita kan quality controlnya mana yang bagus. Standar SNI-nya ngikuti standar. Kita percayakan seutuhnya sama tukang kan bikin septic waste itu jumbleng itu itu kan. Nah itu kan ada potensi bocornya itu karena nggak kedap
Ya itu faktanya akhirnya mengontori air tanah dangkal kita. Nah yang air tanah dalam itu juga kita nemu yang bikin kita agak bingung gitu, kenapa beberapa air tanah dangkal itu air tanah dalam itu ada safety wish-nya. Ya, ada safety wish-nya. Yang merah ini. Nah ini berarti kan air tanah dalam yang dipakai juga sudah tercampur sama nitrat. Nah, saya bikin groundwater flow-nya kurang lebih rutenya begini. Jadi nitrat itu dilution dari fertilizer, karena sumber fertilizer tadi sebenarnya lama-lama berkurang atau denitrifikasi. Ikutin groundwater itu sebenarnya bisa mengalami denitrifikasi sebenarnya. Ini indikator denitrifikasi kalau nitratnya makin naik ya. Atau mengalami penurunan quantity sebenarnya, konsentrasi. Nah, tapi tiba-tiba di mixing area ini, di diakolot ini ngacak gitu ya. Saya nyebut sebagai mixing area, yang tadi saya sebut sebagai mixing zone tadi atau mixing ratio itu. Kenapa? Air tanah dalam yang hitam itu ada nitratnya gitu. Nah, ini saya bagi menjadi 3 zone gitu. Sehingga ini kesimpulannya, konklusi untuk nitrat itu ya ada safety wish sama chemical fertilizer. Saya coba tambah lagi isu. Jadi waktu itu karena saya punya CFC juga, itu bisa ke umur dan bisa ke nitrat, sama isu itu saya bikin sebuah hubungan antara ini kembali. Jadi ini konklusinya sumber nitrat kita ada. Ya, itu antropogenik gitu, safety wish sama fertilizer, bukan atmospheric nitrate gitu. Ya, separah itu ya air tanah kita itu sudah tercemar sama safety wish sama chemical fertilizer. Sebenarnya nitrat itu baik-baik aja kalau direbus, tapi kalau di atas 10 sih nggak baik gitu. Nggak baik. Di atas 10 itu sudah meracuni racun katanya. Tapi kalau masih di bawah 10 sebenarnya nggak perlu jadi air baku. Nah, kita tuh sudah menuju hampir 10. Nah, ini saya bikin. Kira-kira trennya kapan gitu untuk jadi 10 atau gimana lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya bikin suatu persamaan dengan sosio parameter lah, sosioteknik parameter. Nah, di riset sebelumnya saya pakai CFC12 itu ketahuan umurnya. Jadi antar umur air tanah ini saya bikin sampling umur air tanah dengan konsentrasi ini. Ini ada tren nih. Jadi semakin tua, semakin muda, berarti semakin recent, semakin saat ini itu nitratnya makin naik nih. Ya, untuk air tanah nih. Tren ini. Ya, itu ada potensi naik. Nah, saya coba hubungkan dengan sosioekonomik parameter. Ini nitratnya, ini yang udah ketahuan umurnya, resident time untuk umur air itu. Ini konsentrasinya, ini dengan populasi penduduk, dengan permanent population, dengan kepadatan penduduk, dengan GDP juga saya kaitkan, dengan industrial growth juga saya hubungkan dengan green area sama cover use sama green area, saya hubungkan ini. Untuk tahun yang ini kan, saya ikutin lah. Di tahun 19 saya ikutin semua. Pakai zoning, data BP saya olah. Nah, ternyata punya persamaan yang menarik di semua, dengan saya PC analisis statistik. Saya bikin PC analisis, principal component analysis dengan berbagai parameter ini. Yang deep sama yang shallow. Ya, yang shallow kan yang bolong-bolong nih. Yang dot lah, yang dot sama yang enggak dot ini. Nah, ini yang shallow yang enggak dot apa sih bahasa Inggris yang dot, saya lupa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ternyata punya tren yang berbeda-beda. Nah, ini yang menarik sama green area-nya berkurang gitu ya. Tapi prinsipnya dengan pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan kontaminan nitrat. Gampangnya gini,
Semakin kota ini berkembang, itu semakin kontaminan. Semakin padat penduduknya, semakin kedap orangnya, semakin kedap banyak orangnya, semakin populated, semakin industri growth-nya makin tinggi, itu kontaminan nitrat makin tumbuh. Nah, seberapa tumbuh itu saya mainkan di sini. Ini ada prinsipal komponen. Nah, ternyata yang paling sensitif itu, prinsipal komponen paling sensitif itu adalah pertumbuhan antara paling primary itu adalah industrial sama population growth. Jadi orang makin banyak itu sama industri makin banyak di Bandung Basin itu yang driving force untuk kontaminan nitrat. Secondary-nya baru fertilizer. Jadi yang primary driving force itu population penduduk. Satu untuk nitrat itu di Indonesia. Jadi periodenya udah ketahuan, ini konklusi saya di bidang kontaminan itu seperti itu. Dan saya akhirnya bikin tulisan, judulnya itu Nitrate in Groundwater itu very good indicator untuk growth of area. Jadi sama seperti kurang lebih, ini saya juga kaget, makanya keterima di WR waktu itu Water Research Journal itu. Itu nomor 2-nya lah kalau di Water Research, nomor 1-nya kan apa yang jurnal yang kalau Water Research paling tinggi ya WR gitu, Water Resources itu. Paper yang jurnal paling bagus tuh ya WR. Water Research Journal itu paling tinggi. Ada lagi yang apa sih yang paling tinggi itu yang science itu siapa saya lupa tuh. Nah, saya bikin begitu tulisan bahwa nitrat di groundwater itu indikasi sama seperti GDP gitu loh. Jadi misalkan Bandung ini GDP-nya 10, wah berarti tingkat pertumbuhannya kayak gini 10, tingkat growth-nya 10 gitu ya. GDP-nya gede maka makin kotanya makin maju. Nah saya tuh diekivalenkan, saya bilang begitu. Jadi nitrat di groundwater itu sama seperti indikator growth-nya sebuah area. Dan ini diterima gitu. Saya conclude-nya kayak gitu diterima. Saya kira begitu. Saya sayangnya nggak bisa gabungin. Sebenarnya ada satu saya belum gabungin antara yang quantity sama quality itu hubungannya bagus banget itu. Saya kira kayak gitu itu isu diskusi malam ini. Jadi saya bisa kembali ke depan. Jadi urban hydrogeology itu conclude-nya itu ada 2. Isu besar, quantity dan quality. Ya. Penyakit yang lainnya turunannya tuh ikutin dari situ aja. Yang subsidence itu gara-gara groundwater decrease atau groundwater drawdown, kemudian intrusi itu juga isinya itu aja seputar itu. Jadi ada quantity dan quality isu. Itu Mas dari saya. Demikian mungkin paparan malam ini, diskusi malam ini. Most welcome untuk banyak diskusi. Silakan. Demikian. Baik Pak Ahmad Taufik, terima kasih Pak materinya. Ini sangat menarik. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Wah, ini ada dari komentar nih Pak, ada dari chat saya bacakan ya Pak ya. Ya, oke, silakan. Ya, ini dari Mas Faras Farhan, ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Ate, luar biasa presentasinya. Saya ada beberapa pertanyaan awam Pak. Yang pertama, boleh dijelaskan Pak apa signifikansinya industri tekstil dibanding industri yang lain terhadap kualitas groundwater? Lalu yang kedua, adakah solusi yang mungkin efektif, baik preventif atau mitigasi untuk menanggulangi kualitas groundwater yang cenderung terus menurun dengan semakin meningkatnya populasi dan pertumbuhan industri Pak? Oke, yang pertama signifikannya industri tekstil ini untuk limbah ya. Iya. Untuk limbah. Kalau untuk quantity clear ya, saya bilang sangat clear lah gitu, sangat clear di mana ada industri tekstil tumbuh di Bandung, center-centernya. Cekek itu kalau Bapak Ibu lihat itu Kocok Cimahi itu di belakang, wah itu signifikan untuk pengambilan air tanahnya itu besar sekali. Dan itu kuantitinya jelas.
Nah, yang memang yang saya mungkin sudah ada tapi nggak terlalu deep gitu ya. Itu masalah kontaminan dari limbah di tekstil itu. Nah, saya sebenarnya sempat ngulik dan ada mahasiswa gitu, tapi saya kurang puas ya, bukan kurang puas ya. Ya mungkin kalau nggak diseriusin, karena ada semacam gap yang cukup signifikan gitu di industri tekstil itu, sehingga mungkin kontaminnya jadi nggak kerasa, gitu. Nggak kerasa itu nggak dapat gitu, karena ada gap di industri tekstil itu, tiba-tiba itu orang industri itu tekstil itu pas penurunan, terutama pasca 2098 itu begitu krisis moneter, itu industri tekstil bangkit tapi dia mengurangi untuk pencucian coloring. Nah, pencucian coloring itu ada dua dampak, kuantitinya bagus, jadi pengambilannya nggak banyak, nggak sampai nyuci-nyuci, tapi juga kualitinya kan kalau nggak ada lagi tuh. Padahal kalau ada coloring, tekstil itu sampai coloring, itu kontaminan untuk coloringnya kan besar itu sebenarnya. Nah, waktu itu saya curiga fosfor sebenarnya, yang agak-agak dekat ke sana tuh fosfor gitu ya, atau apa sih yang jadi kontaminan di celup warna itu gitu. Yang jelas bukan nitrat karena bukan organik. Ya waktu itu ada indikator tuh fosfor atau apa gitu. Nah, memang ada indikasi di situ fosfor, tapi karena kemudian industri itu tuh hampir tahun itu serempak nggak lagi coloring gitu ya, karena mungkin harganya nggak masuk kali ya, dilempar ke sana, sehingga kontaminannya untuk akibat coloring, pewarnaan tekstil itu jadi nggak lagi kontaminan gitu, nggak lagi kontaminan gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau secara clear saya belum tahu benar gitu ya. Sebenarnya limbahnya harusnya itu yang kerasa itu ya dari pengcoloring aja. Kalau limbah lainnya pasti seputar safety waste. Itu safety waste itu ya tata limbah di situ kan orang pabrik kan ya sama aja, kontaminasi safety waste aja lah gitu. Nah, kalau yang dari situ, karena kalau industri pintalnya itu membuat dari benang, dari kayu ke benang itu kan sebenarnya sampai kain itu relatif kontaminannya ya industri tekstil itu sebenarnya bukan industri yang rawan limbah sebenarnya, until coloring gitu. Nah coloring itu ya, jadi nggak muncul mas isu itu. Itu yang kerasa ya, dan saya kehilangan jejak lagi gitu sebenarnya kontaminan dari situ tuh apa. Itu Pak Faras. Yang kedua apa Mas Faras? Tadi saya lupa yang kedua. Itu tadi tentang ini Pak, kira-kira ada solusi yang efektif nggak untuk menanggulangi kualitas groundwater yang menurun gini Pak, dengan populasi dan pertumbuhan industri, maksudnya tadi sudah terdeteksi nitrat itu ada korelasinya dengan septic waste ya Pak ya. Dengan Nah, pertumbuhan kota dan penduduk ya, pertumbuhan iya, kota. gitu. Oke. Itulah mengapa ya saya akhirnya itu harus mendekat sama orang teman-teman teknik lingkungan ya. Saya tuh hydrogeologis, saya geologis gitu ya. Saya akhirnya berpikir bahwa saya harus mendekat sama teknik lingkungan, dan saya udah jadi dekat gitu. Jadi kita nggak bisa selfish itu, nggak bisa selfish. Mereka juga nggak nyangka gitu ternyata groundwater itu. Yang bikin Noveltia ini agak kaget gitu, bahwa nitrat di groundwater itu sangat dekat dengan indikator perkembangan kota kan, populasi penduduk, industri gitu ya, kemudian populasi penduduk kepadatan itu tuh dekat banget itu. Berarti kan infrastruktur dasar di pembangunan itu jadi jelek dan terkontaminasi. Semakin banyak penduduk, gampangnya makin banyak penduduk, makin banyak feses, septic waste penuh, lama-lama kontaminan ke groundwater. Dan sekarang sih beberapa titik sudah di atas 10. Selama di bawah 10 itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ini pressure dari urban ini melemah, atau apa namanya, rumus source di kontaminan itu, kalau itu source-nya berkurang, ya dia mengalami denitrifikasi. Nitrat sebenarnya mengalami denitrifikasi. Di groundwater dia arahnya hilang gitu. Denitrifikasi itu ya nitrat itu hilang dengan dilution, dengan adanya hujan, dengan adanya
pengimbuhan, isian dan macam-macam delusion. Hanya karena source-nya ini terus ada terus, makanya contaminated. Terus terjadi ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah memang karena jelas ini safety waste adalah memang menata limbah kotor gitu. Menata limbah kotor gitu. Dan itu bukan perkara mudah, apalagi negara, apalagi kota yang sudah tumbuh berkembang begini. Itu luar biasa. Ya. Solusi yang lain sebenarnya bisa, misalkan dengan dilution, dengan diinjek, tapi mahal sekali dan nggak worth it lah, atau terlalu mahal untuk kita. Nah, dan nggak solutif gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menata infrastruktur tata lingkungan itu dengan bagus, saluran drainase kita tata, limbah-limbah kolektornya kita tata, masuk ke zoning-zoningnya tata lingkungan itu, per zoning itu tata kita bagus, ya kolektornya kita bagus, itu saya kira itu berkurang. Karena prinsip kontamin itu kalau source-nya berkurang, dia nggak akan masuk gitu, nggak akan mengimbuh gitu. Ini kan mengimbuh, masih aktif sebagai source gitu, aktif source gitu. Itu saya pikir. Nah, kalau yang limbah lainnya, misalkan di fertilizer, itu sebenarnya akhirnya dia turun kok, denitrification gitu. Yang di pupuk-pupuk itu denitrification ketika dia dengan transported, dengan dia bergerak itu turun gitu. Itu kurang lebih. Nah, ini memang kita harus ngerangkul ini dengan lintas sektor, teknik lingkungan, tata planologi, ini yang harus kita kesana. Mungkin mereka juga cepat juga lihat, waduh kayak gini Pak, ya meraba-merabanya rumit juga gitu ya, meraba-rabanya rumit juga karena titik groundwaternya di mana, kemudian konternya di mana, kemudian tata ruangnya udah belibet gini kan, gimana tuh? Udah jalan daku udah ketutup semua, ini semua gitu, udah luar biasa. Jadi memang bukan perkara mudah untuk mengatur lingkungan yang sudah tumbuh berkembang, ini bukan perkara mudah. Dan sekarang itu ya menurut saya ya di teknik lingkungan itu juga nggak mudah itu. Wah, itu ilmu yang agak, jangankan yang perkara limbah di groundwater tadi, nitrat itu, jangan nitrat. Itu urusan sampah aja udah mumet kan, sampah di Bandung kemarin, tempat pembuangan sampah di mana aja, menumpuk di mana, nggak mudah juga gitu. Jadi saya lihat belum terlalu jauh ke sana sih, kurang lebih untuk menata safety waste sampai kolektif. Sepahaman saya belum jauh ke sana. Gitu. Itu jadi sekarang kalau boleh dibilang ya pasrah sedikit, moga-moga curah hujannya masih baik-baik aja gitu, delusion gitu. Ya tapi nggak bisa dibiarkan saja, gitu kan tanggung jawab government dan semuanya. Sepemahaman saya masih belum ada aktif pendekatan untuk menata safety waste ini gimana itu. Pahaman saya belum ada tindakan yang signifikan lah. Kurang lebih seperti itu sih. Oke Pak, mantap. Ini mungkin ini Pak nanggapin sedikit Pak terkait jawaban tadi. Kalau untuk si denitrifikasi itu rentang waktunya gimana ya Pak? Maksudnya apakah dia bisa cepat atau misalnya kita masuk ke musim hujan gitu ya Pak ya? Nah itu apakah proses denitrifikasi itu cepat atau sebenarnya panjang gitu Pak? Karena tadi kan kita berharap di bawah sana berkurang sendiri gitu ya Pak ya? Karena permukaannya sudah sangat sulit gitu. Kalau lihat dari umur yang di groundwater silo saya, jadi umurnya 40 tahun, 40 ya, 50 tahun, mungkin hampir 70 tahun ya, umurnya umur satu generasi lah, 80 tahun. Saya lihat gitu. Jadi ya mungkin jumlah satu generasi lah gitu. Tapi yang masalah itu menurut saya denitrifikasinya jalan dia. Cuma yang ini kan aktif source-nya ini kan masih. Paham maksud saya Mas? Ini kan orang masih tetap
modal keneh gitu istilahnya, keneh, kemudian masih aktivisnya masih bocor, malah makin banyak yang bocor gitu kan jadi aktif. Jadi delivery-nya juga jalan, aktif source-nya juga jalan. Ini yang luar biasa, yang rumit kan di sini. Sebenarnya kalau misalkan di stop ya, Iya, stop aja. Anggap aja setelah itu kemudian manusia nggak boleh beol gitu. Dilarang beol di kota Bandung dan Bandung Basin sekitarnya, kalau mau beol ke Jakarta gitu. Mana gitu. Sehingga nggak ada lagi limbah safety waste. Saya yakin denitrifikasi jalan. Karena dia ada prosesnya, alamiahnya itu ada, natural denitrifikasi itu ada. Itu sih, dan itu kan solusi yang nggak mungkin gitu. Iya. Oke. Wah, ini Pak ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat Pak. Ini ada dari Mas Sri Razak ya. Jadi ingin bertanya terkait mungkin nggak relevan secara apa namanya dengan topik kita ini Pak. Tapi ingin bertanya terkait hidrogeologi di Kars di Pulau Mina ya Pak. Nah di sini isu yang dihadapi itu ada intrusi air laut dan ketersediaan sumber air bersih. Nah, menurut Bapak seperti apa roadmap riset yang perlu dilakukan oleh universitas, khususnya prodi teknik geologi di daerah terkait isu tersebut, Pak? Jadi lebih ke intrusi air laut ke sumber air tanah ya. Ya, jadi intrusi air laut ini isu ada impact-nya kan sama seperti kalau saya ngelihatnya, itu yang saya pelajarin di sini adalah bagaimana vertical downward flux tadi, shallow ketarik ke deep. Nah, itu sebenarnya kan saya cari belajar dari pendekatan yang ada di intrusi. Intrusi itu kan karena air tanahnya ketarik, air tanahnya turun, maka dia akan menarik batas antara air laut dengan air tanah yang di bawah itu, barrier itu, sehingga masuk ke air tanah, sehingga masuk mencemari ke sana. Justru saya belajar vertical flux itu ya dari situ, termasuk missing itu saya gitu. Jadi saya menganalogikan itu ada intrusi air dangkal gitu ke air tanah dalam. Itu yang saya cari itu sebenarnya kan. Saya belajar dari filosofi yang ada di pantai itu. Wah, ini berarti bisa jadi ini ada di intrusi, tapi saya nyebutnya kan vertical downward flux. Gitu. Tapi itu ini intrusi itu. Bahasa lain dari intrusi. Nah, kalau di pantai namanya intrusi air laut gitu. Nah, itu sebenarnya isunya sama dari isu quantity. Ya, impact awal itu quantity. Gara-gara quality ketarik-tarik gitu, itu ya. Gitu. Makanya saya di mixing ratio itu kan udah ngomong quality juga itu. Ini tadi baru ya 78% dari disertasi saya sampaikan ke situ. Nah, itu di quality issue itu juga ya air tanah dalam itu ketemuan nitrat, ada campur-campur dengan parameter measure iron yang lain gitu, campur-campur ke air tanah dalam itu kan jadi sama. Bahkan ya saya nyari ilmu mixing ratio itu dari intrusi tadi. Seberapa campur sih intrusi air tanah sama air tanah dangkal itu dari situ. Mixing ratio saya terapkan di shallow sama deep aja. Jadi itu di sana kalau di intrusi air laut gitu. Ya saya kalau dulu mau ngejar itu bisa juga, cuma saya nggak dapat, baru aja novelty-nya nggak dapat gitulah. Udah terlalu, menurut saya udah cukup terlalu pasaran gitu intrusi air laut untuk jadi studi sebuah novelty waktu itu. Jadi saya lari yang lain lah gitu. Ya cari-cari ke sana, saya larikan, ide saya diterima ya saya lanjutkan gitu. Nah intrusi air laut memang beda aja nanti indikatornya, bukan nitrat, pastikan kloret kan, kenapa gitu. Bisa juga sih sama Ersican. Mungkin ada sih yang mainkan itu, sebenarnya udah banyak sih sebenarnya kalau intrusi itu. Senior saya di Jepang juga dia udah itu sih, dia ngomong intrusi yang pakai mixing ratio, pakai kloret isotop macam-macam. Jadi saya waktu itu wah nggak mungkin saya lari ke sini nih gitu. Saya nyari yang lain deh gitu. Pernah itu lucu-lucu aja gitu. Kira-kira seperti itu.
Sama itu dari groundwater quantity dulu isunya awalnya. Oh, berarti kalau ini Pak, roadmap riset ini berarti bisa kurang lebih alurnya mirip dengan studi groundwater yang Bapak lakukan ini ya Pak ya. Jadi cuman tadi perlu cari pencemar yang dominan yang bisa mempetakan si intrusinya tadi berarti Pak ya. Ya, saya tuh gini, ini pasti nanti teman-teman mau S2 atau S3 gitu. Sebenarnya tuh waktu itu saya ditanya, kamu mau jadi apa gitu. Jadi apa nih? Misalkan kan gitu ya Mas, mau jadi apa nih? Mau dikenal apa gitu. Kamu tuh mau hidrogeologi apa gitu. Meneng hidrogeologi atau apa? Kamu tuh mau apa gitu. Apa sih kamu tuh? Orang tuh tahu Ahmad Taufik tuh apa gitu. Groundwater apa? Kalau groundwater doang mungkin gampang lah ya, udah S2 aja udah groundwater lah. Kamu tuh mau groundwater apa? Groundwater kontaminan, groundwater mining groundwater atau apa? Kamu mau apa? Nah waktu itu saya ketemu ya urban hydrogeology itu. Jadi saya urban hydrogeology gitu. Ya itu kemudian saya nyari-nyari yang kontaminan yang pas. Indikator ya ketemu nitrat, penurunan gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau yang urban itu nggak bisa juga dari nitrat. Ada yang saya lagi cari itu fosfor P, saya masuk S3 saya lagi pakai fosfor. Fosfor itu limbah kontaminan itu dari beton, aspal. Ya, hujan aspal masuk. Nah, itu kayaknya cocok juga untuk pertumbuhan kota itu. Ya. Fosfor itu ada yang mulai nyoba-nyoba itu. Cuma saya udah jarang baca paper lagi Mas. Itu udah ada tuh. Saya lihat udah ada mulai tuh dia pakai fosfor gitu. Karena kan aspal, beton, jalan-jalan itu kan aspal ya. Aspal, beton itu tuh limbah paling dekat itu ya fosfor yang stabil maksudnya. Stabil. Nitrat tuh kategorinya stabil, makanya dia umurnya segitu, stabil. Di groundwater itu masih ada stabil lah itu fosfor. Nah ini lagi saya indikasikan di yang suburban tadi, suburban hydrogeology itu yang lagi saya dorong mahasiswa saya. Satu yang ya pembimbing ke-30 kali saya, ketiga lah gitu. Coba Mas, maunya apa Mas? Udahlah Mas, suburban hydrogeology aja. Gimana ya? Supaya tahu perkembangan kontaminan gitu. Jadi kalau suburban hydrogeology kan kita masih banyak. Kota ini kan Indonesia baru paling berapa sih? Lain-lainnya belum sampai urban menurut saya. Masih masuk suburban gitu di pedesaan. Karena itu menarik juga itu. Ya, Papua, Kalimantan itu kan sebenarnya masih suburban hydrogeology itu. Overall gitu ya. Belum sampai ini kan paling Jakarta, Bandung, Semarang udah. Lainnya itu kayaknya masih kalau enggak di perbatasan lah. Suburban atau apa menuju urban mungkin. Nah ini menuju urban ini apa indikatornya ini yang lagi saya dicari nih, nggak tahu nih dapat nggak dia feelingnya gitu, kira-kira gitu Pak Rizky. Oke Pak, baik mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Adi Junira. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah indikator nitrat berbanding lurus dengan growth GDP atau ekonomi di suatu daerah, Pak? Dan apakah ini berlaku di seluruh dunia secara global atau cuma di Indonesia aja, Pak? Saya nulis itu di konklusi makalah saya di WR dan diterima tuh. Ya walaupun koprol-koprol ya. Jadi keterima tuh. Ya literally-nya keterima lah gitu. Jadi saintifik ilmiahnya literally-nya keterima lah saya bilang kayak gitu. Jadi nggak tahu kalau nanti ada peneliti baru lagi menggagalkan ya atau mengkoreksi atau menambahkan, saya nggak tahu ya. Tapi di conclude saya jadi di paper itu ada beda-beda ya. Paper itu kan ada riset paper, ada conference paper ya, conference paper gitu ya. Conference paper itu pasti nggak dalam-dalam tuh. Ya paling ketemu satu
ini aja deh, penerapan missing ratio gitu ya. Itu atau saya pengen nunjukin ini aja nih satu hasil gitu. Nah, saya tuh yang di WR itu memang riset paper benar-benar saya sedalam itu saya mainkan gitu dan konklusi saya bilang itu. Jadi nitrate growth itu ya riset untuk growth sebuah area gitu. Ya karena nitrate itu isotop stabil macam-macam saya kasih reason ya oke lah gitu. Ya overall dia masuk conclude reviewer saya 5 orang mempertahankan disertasi ini juga beberapa kali step dan diterima tuh sebagai suatu indikator lah semacam itu. Gitu. Nggak tahu selain ini saya kan sudah nggak terlalu dekat sih, cuma nggak deket-deket amat gitu. Maksudnya masih lah gitu, tapi nggak yang kemudian daily saya baca paper, saya ngelihat ikut conference di dunia itu lagi apa sih yang dicari sekarang gitu di komunitas urban hydrogeology. Kan kalau di komunitas kan ada komunitas hydrogeology juga ada gitu, tapi ada juga sub urban hydrogeology itu apa yang digarap gitu. Terakhir saya ngintip more or less atau lain itu udah ya pospor gitu. Nitrat sebagai indikator growth itu mungkin saya yang nulis itu. Ada yang nulis tapi dia nggak berani itu karena dia nggak pakai data-data sosioparameter sih. Tapi sebagai reveal bahwa nitrat sebagai good indikator urban itu ada gitu. Itu ada tuh. Nitrate sebagai very good indikator untuk urban contaminant itu ada yang nulis itu. Kalau saya kan cuma nambahin satu kata sebenarnya. Nitrate and groundwater is very good indicator for growth of area gitu. Ya satu kata tapi maknanya mungkin beda kali ya karena ada growth-nya gitu, pertumbuhan. Tadi kan urban gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Ya nggak tahu kalau ada yang lain. Saya mau welcome aja kalau ada yang senang-senang aja gitu. Siapa tahu ada yang menambahkan gitu. Nah saya lihat sekarang kalau yang banyak citasi saya mengiyakan gitu, tapi saya lihat sekarang ada yang baru mulai ada pospor, bagus lah menurut saya. Ada yang coba-coba lagi gitu. Kira-kira gitu. Tapi nitratnya nitrat isotop loh, bukan nitrat yang nitrat biasa itu. Ya, di Indonesia belum ada, setahu saya nitrat isotopnya. Oke Pak. Ada sih kalau sudah ada, tapi saya belum tahu yang gunain riset sudah ada sih di TB setahu saya di Pak Irwan itu sudah ada nitrat isotop. Setahu saya. Gitu. Oke Pak. Wah menarik nih. Ini berarti bisa dibilang yang bisa diceritakan dari hasil riset Bapak tadi itu ada kaitannya gitu ya Pak ya di studi di Indonesia ini, dan karena memang scope papernya global mungkin itu bisa diterapkan dan diterima oleh reviewer di jurnal tersebut ya Pak ya. Iya, ya prinsipnya mempertahankan ide gitu ya. Saya kan dua yang pertahankan itu. Flux lah, ada downward flux gitu. Itu yang waktu di Jepang ya. Ya pokoknya dua itu kan saya bareng lah kurang lebih gitu. Itu ya keterima karena saya kan cuma nyari itu doang kan. Kerjaan saya itu kan nyari itu aja. Nah, saya pakai dengan 3 pendekatan waktu itu kan. Tadi pertama isotop, age, modeling sama mixing. Itu relatif mudah saya mengatakan itu ini memang nggak ada perlawanan lah. Oh oke, ini mantep nih karena sudah ada riset yang lain juga OTW waktu dia duluan selesai di Jakarta gitu. Tapi dari orang Jepang, oke juga gitu. Jadi untuk adanya downward vertical flux itu clear lah, relatif clear dan diiyakan yang lain karena saya akan menambahkan satu metode aja itu waktu itu mixing ratio loh saya tambahin sama perkawinan dengan age yang lain. Nah di nitrate ini memang melewatin banyak reviewer yang lebih sadis lah gitu. Ya waktu saya dilempar 4 atau 5. Biasanya kan reviewer itu kan major sama minor gitu ya. Saya tuh 3 kali tuh major, intermediate, minor, kurang ajar itu.
Ya gitulah. Tapi ya puas. Puas. Iya, Pak. Banget. Oke, Pak. Major minor apaan ini udah intermediate segala nih 5 lah, salah 5 atau 4 saya lupa. Kira-kira kayak gitu. Oke, Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak, dari Mas Adi Junira. Ini yang kedua saya kurang nangkap sebenarnya. Mungkin yang ketiga dulu. Ini ada pertanyaan terkait mungkin komparasi dengan Jakarta ya, Pak, ya. Jadi apakah studi semacam ini mungkin ada contohnya juga di Jakarta sehingga kita bisa lihat juga mungkin apakah di Jakarta itu pencemaran airnya seberapa parah gitu, Pak, akibat nggak adanya sewage system ini atau manajemen septic waste tadi di Jakarta itu kira-kira seberapa parah gitu, Pak? Apakah ada remote studi yang serupa gitu, Pak? Oke. Kalau yang downward flux clear ya di Jakarta ada. Malah sebelum saya dia keluarin itu dulu, makanya saya jadi rumitnya disertasi sama riset itu kalau udah ada yang duluan itu kitanya stres sendiri loh itu. Ya waktu itu Jakarta keluar duluan, downward vertikal, saya harus menambahkan satu metode, waktu itu saya tambah carbon 14 sama mixing ratio sama spasial gitu saya mainkan supaya ada barunya gitu. Jadi di sana ada. Nah untuk yang nitrate, kontaminan ya, reported riset yang cukup pakem ya. Pakem itu maksud saya itu keberterimaan akademiknya tinggi gitu ya. Saya lihat belum ada. Tapi saya yakin ada. Saya yakin nitrat itu terjadi. Riset saya mengatakan the growth of study area, apalagi Jakarta juga tumbuh, dan yang jadi PCA saya itu yang paling dekat kan population growth. Ya memang waktu itu ada yang menyarankan kayaknya itu untuk negara berkembang lah, developing country gitu. Developing country lah, bukan developed country gitu. Memang ada yang mengkomen itu, tapi kayaknya dari 4 reviewer oke aja itu dengan growth of area gitu, karena mungkin kan maju berkembang kan mau negara maju, negara kalau ada kontaminan nitrat ya berarti dia populasinya makin tinggi gitu. Jadi populasi. Nah saya meyakini kalau Jakarta punya deep reset yang cukup pakem ya, pakem itu ya pakai isotop, jumlah data signifikan gitu ya, saya yakin ya. Tapi kalau yang kayak tadi yang misalkan konsentrasi nitratnya di beberapa sumur tinggi, itu udah banyak itu, udah testimoni banyak lah. Ya dari sini kan orang, nitrat ya gitu, banyak. Dari pijakan saya ini kemudian banyak yang masuk S1 atau S2 atau riset-riset itu terkontaminan nitrat, mulai ada mulai kandungannya mendekati 10, 8, spasial, zoning itu ada. Tapi kalau sampai sejauh pakai isotop, kemudian sumbernya dari mana, dihubungkan dengan groundwater age itu ya belum, setahu saya belum. Tapi saya meyakini jadi itu, bungkus lah. Saya sangat confident bungkus itu. Iya. Oke, berarti mungkin ada beberapa feedback dari temuan nitrat di Jakarta juga ya Pak ya, yang bisa jadi menjadi bukti kuat dari hasil riset ini juga ya Pak. Ya saya meyakini bungkus lah, selama kota ini masih kotanya tumbuh, populated growth-nya tinggi, PCA-nya dekat kan berarti driving force-nya kan di sana ya, kota itu tumbuh. Ya semakin tumbuh, semakin growth-nya semakin banyak ya, kontaminannya makin tinggi. Itu aja itu. Oke Pak. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Adi Pak. Jadi mungkin ini arah pertanyaannya mungkin sama dengan Mas Faras yang tadi Pak. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti
masalah-masalah tadi Pak. Jadi arah situasinya ini kemana gitu? Apakah tadi mungkin kalau saya sedikit dengar penjelasan dari Pak Taufik kan dari septic waste, apakah nanti arahnya kita ke safety dari konsumsi air tanah atau lebih ke treatment si septic waste tadi atau bagaimana Pak arah dari penanganan masalah-masalah ini Pak? Nah ya dari sisi lingkungan ya. Iya Pak. Oke. Kalau dari kan bisa dari educate, dari sisi lingkungan gitu. Kalau saya air tanah dangkal karena dia selama belum di bawah 10 itu insya Allah baik-baik aja. Ya karena limbah organik keneh gitu ya sebenarnya juga itu. Tapi kalau udah di atas 10 itu kan sudah benar dilarang. Itu ujung-ujungnya berpenyakit. Biasanya bayi biru, kalau yang bayi baru lahir gitu ke tanah itu ada yang sakit diare, mencret-mencret gitu ya, lebih mudah sakit diare karena nitrat itu jadi biru, warnanya biru, kemudian ngerusak itu ke kesehatan ya, ke kesehatan. Kan udah ada indikatornya tuh, ada risetnya itu. Mas Yuri pernah cerita itu. Dia koalisi sama orang kesehatan, yang daerah yang contaminated groundwater itu daerah yang banyak sakitnya tuh. Mencret-mencret, bahkan angka diarenya tinggi gitu-gitu tuh ada tuh riset ke sana itu. Nah, cuma saya kan nggak larikan ke angka kesehatan situ, gitu. Jadi saya larikan ke growth waktu itu. Nggak ke kejadian ke kesehatan ya. Saya yakin kalau ke kejadian kesehatan mungkin bagus juga itu. Jadi seberapa itu gitu. Nah, itu. Nah, selo ini ya sudah contaminated lah, kita harusnya ya sebagai orang yang paham ya hati-hati mengambil selo. Nah, cuma gini, ada satu lagi di groundwater Indonesia itu yang uncountable, belum dihitung dengan baik gitu. Kita ini kan bersyukur pada ngisi ulang kan. Minum pada isi ulang. Mana ada sekarang rumah nggak pakai isi ulang gitu? Masak air sendiri itu kayaknya udah nggak ada. Itu yang salah satu menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kontaminan nitrat itu. Isi ulang gitu. Ya karena mungkin juga udah nggak minum air tanah dangkal dimasak gitu kan. Jadi itu juga menyelamatkan banyak orang lah gitu, air dangkal gitu yang tidak dipakai langsung. Tuh. Kemudian di sisi pemerintah itu ya saya karena PPWR itu membangun banyak sumber-sumber air baku. Makanya lagi banyak bikin bendungan, itu harapannya supaya pengambilan dari air tanah itu ya berkurang gitu. Itu yang bisa disiapkan dari PUPR. Sama membuat TPST ya namanya. Limbah itu terkolektor, tapi yang baru sekarang itu yang diberesinnya itu bukan safety waste, tapi baru persampahan. Itu yang benar-benar dibangun, ditata gitu, itu baru itu setahu saya. Tapi kalau dari sampai jalur safety waste, kayaknya saya nggak yakin sih untuk beberapa tahun terdekat itu bisa selesai. Kan bukan karena mudah itu kan, membongkar rumahnya satu-satu, kamu safety waste-nya kemana, buangnya kemana, pipanya di jalan, kayaknya bukan karena mudah itu. Tapi yang dibuat pemerintah sekarang yang mengurangi main source utama, yaitu misalkan TPST, limbah kayak sampah ya. Sampah ini kan masalahnya semakin numpuk juga, kemudian potensi limbahnya besar juga. Bahkan sampah itu jangan dikira loh, sampah Indonesia itu bisa pencemarannya bukan cuma nitrat, itu sampai beberapa kontaminan logam, dan itu bahaya logam. Logam itu bahaya, kalau logam itu kan masuk ke tubuh, itu sampai diminum bisa rusak ke badan. Karena kenapa sampah kita itu logam? Karena kita buangnya sampah kan ngawur. Beling, kaca, kaleng itu ada logamnya itu. Kaleng Sprite, sorry, saya nggak pakai merek tuh. Kaleng minuman kaleng itu tuh limbah logam itu. Ya, itu kan jadi satu di sampah, bisa kontaminan likinya tuh bisa kontaminan logam, nah itu bahaya gitu. Nah itu yang kemudian kayaknya lagi didorong ke sana. Jadi ada upaya lah mengurangi pengambilan tanah dengan air baku. Kalau yang lingkungan ya bertahap gitu. Bertahap lah saya lihatnya. Kira-kira kayak gitu.
Oke Pak. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Ahmad Taufik? Bisa langsung ditanyakan saja. Ini keren banget ini, ada komunitas tetapnya atau gimana ini? Kita rutin tiap Rabu Pak, topiknya berbeda-beda, jadi ngundang narasumber berganti-gantian gitu. Tapi punya Kemarin, grup ya atau pendaftaran sebenarnya punya grup WA-nya atau apa gitu? oh enggak Pak, terbuka untuk umum aja. Jadi kita broadcast ada minggu ini ada topik urban hydrogeology gitu. Dibuka linknya untuk umum masuk gitu. Sebenarnya bisa di apa namanya itu, ada WA-nya di blasting ke situ juga ya. Saya tuh ngelola juga satu ikatan ahli ya, MHI ya. Itu sampai 900 atau 800 orang tuh. Jadi kalau ada seminar saya lempar gitu, jadi aja itu. Oh, boleh tuh Pak. Oke, good lah. Chris Science. Mungkin ini Pak, mungkin saya ingin itu menanggapi yang tadi. Kalau misalnya isunya kita di lingkungan tadi sudah terbantu dengan air isi ulang tadi Pak ya. Nah seandainya memang kita nggak minum air ulang gitu, misalnya mau tidak mau manfaatin air tanah, sebenarnya limbah nitrat ini masih bisa difilter dengan, sekarang banyak yang komersial jual gitu Pak ya, filter air tanah. Itu salah satu nitratnya salah satu yang bisa dibersihkan hanya dengan filter itu atau memang harus dimasak tadi seperti yang Bapak bilang tadi Pak? Oh iya, yang pertama dimasak sebenarnya mati juga. Since selama dia di bawah 10. Kalau pas di atas 10 sih kan teoretikalnya dia nggak mati ya. Karena kan makanya nggak perlu di atas 10 batas kita itu. 10 mg per liter itu konsentrasi nitratnya itu. Jadi kalau dimasak aja selama di bawah harusnya ya baik-baik aja kan, masak itu kan mendidih dan melarutkan dan menghilangkan bau dan macam-macam. Dimasak biasa. Dan syukur-syukur kan bisa difiltrasi dulu kan air tanah itu dipakai filtrasi sederhana itu kan juga sudah mengurangi. Itu selama di bawah 10 saya kira sih harusnya sih baik-baik aja. Kalau di atas 10 ya udah tubuh kan udah ngelarang juga dan bukan standar kesehatan gitu. Nah, saya tuh sebenarnya ini fenomena yang nggak bisa belum ada yang ngitung aja, fenomena adanya banyaknya isi ulang itu aja. Ini kan hampir setiap sudut kan isi ulang semua itu. Ini kan fenomena yang belum dihitung dengan baik gitu. Dihitung. Dan ini menyelamatkan banyak orang dalam satu titik gitu ya. Tapi juga sebenarnya kan ini air di Bandung ini larinya sumbernya dari mana sih sebenarnya ini? Kita kan masih belum tahu nih. Berarti kan ada jadi saya menyebut ada virtual water. Ada tuh virtual water. Pernah dengar nggak tuh virtual water? Jadi tapi saya maunya tuh virtual water tapi bulk water, virtual water tapi untuk tap water, virtual dalam kurung tap water. Nah sebenarnya kan air yang kita minum sekarang ini sekarang nih diminum itu isi ulang itu kan bukan air tanah dari Bandung itu. Mungkin dia tanahnya dari Bogor kali, air Bogor di mana atau apa yang mungkin dari ujung Berung atas atau beda kota atau saya nggak tahu nih yang suka ngisi ulang itu. Jadi ada virtual water, jejak-jejak yang nggak tahu. Contohnya misalkan ya Mas, ini belum dalam risetnya nih virtual water ini. Saya lagi nyari Mas nggak ada dapat mundur lah. Udah ada yang pernah mulai nyoba tapi tingkat policy. Jadi contohnya ya Jakarta itu virtual waternya luar biasa loh itu. Contohnya ya orang Jakarta itu ngambil sayuran, makan sayuran udah kan dari Wonosobo tuh. Wonosobo gitu ya. Pemanen bahannya kol-kolan apa yang buat salad itu kan dari Wonosobo tuh. Atau anggap aja bukan dari Jakarta. Berarti kan artinya ada pergerakan air, bukan air yang dipakai untuk di sana itu pindah ke Jakarta kan.
ada pergerakan virtual water itu sebenarnya. Nah itu juga belum dalam itu. Jadi sebenarnya air yang dipakai di Jakarta itu taunya kan yang dipakai kuantiti meteran aja. Padahal sebenarnya kan kita pakai airnya orang orangnya Wonosobo yang dia jadi airnya dari dalam bentuk sayuran yang dipakai untuk menghidupkan satu sayuran itu kan air berapa liter kan. Kayak gitu. Nah saya lagi pengen yang gampang-gampang dulu dah. Kalau itu kan susah konsumsi sayur berapa gitu. Ini aja nih Bandung aja. Sebenarnya ada virtual tap waternya seberapa jauh gitu. Kayaknya menarik juga itu untuk diteliti skala kecil gitu ya. Itu. Ya kalau nggak ada isi ulang gitu, kayaknya sih penyakitan semua, mencret-mencret semua kayak. Coba aja ada yang berani gitu di sini orang-orang masih minum air tanah dangkal gitu direbus. Udah nggak ada di Bandung gitu. Iya. Kalau ada, nah itu sakitnya mencret-mencret, diare-diare itu nitrat itu kayak. Kontaminan semua ya Pak. Iya, coba aja, gak ada yang berani lah minum air tanah dangkal gitu. Saya aja misalnya dimasak, mending beli 5.000 isi ulang lah, ngangkut lah gitu. Gitu. Iya, setuju Pak. Oke. Tapi kalau misalkan nih nggak boleh beli isi ulang, coba aja tuh. Kayaknya pada air tanah dangkal udah biru-biru dan mencret-mencret orang-orang. Iya makin padat, makin ini ya Pak ya, makin tercemar, makin berbahaya untuk diminum lah. Iya, bisa diare tiap minggu itu. Kalau Pak tahu. Iya Pak. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, mengingat kita ini sudah jam 9, 9:07. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau enggak mungkin dari Pak Ahmad Taufik mungkin ada penutup Pak. Mengingat sudah jam 9, mungkin kita setelah ini akan kita tutup acara diskusinya gitu. Kalau ada kata-kata terakhir, maksudnya pesan-pesan terakhir untuk audiens terkait isu urban hydrogeology ini Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama water itu, nggak hanya groundwater itu memang apa ya, sentral banget lah sama untuk urusan apapun di dunia ini gitu. Kita kan tidak hanya untuk kesehatan. Saya lihat juga dia menghidupi air itu semua signifikan. Jadi kalau saya nyebut itu the most essential element itu air. Ya. Mungkin bolehlah yang lain boleh ngomong udara, bolehlah kalau nggak udara mati atau apa atau nggak bisa sinyal masuk itu bolehlah orang lain ngomong, terserah lah. Ada yang ngomong the most essential element itu udara O2 boleh, saya pernah dengar gitu juga itu. Ini benar juga ya, kalau nggak ada udara mati, pertama saya matuk, kalau nggak kecet-kecet, udaranya sedikit kecet-kecet, nafas susah, jantungan, kemudian nggak bisa transfer apa tuh hidrograf gambar gitu-gitu kan. Tapi buat saya the most essential elements itu air. Jadi air itu tidak hanya akan jadi indikator kesehatan, pertumbuhan negara, sampai sejauh itu tidak hanya kesehatan, kesejahteraan, bahkan kemajuan bangsa. Contoh misalkan air untuk kesehatan, udah clear itu kan. Semakin orang yang minum airnya bagus, sehatnya kan makin bagus. Airnya bagus berarti kan sumbernya dari air yang bagus juga. Jadi sangat dekat dengan kesehatan. Itu udah pasti. Air itu kontrol tubuh itu 70%. Karena air, tubuh kita kan 70% air. Dia sangat mengontrol tubuh kita. Ya, bahkan solusi-solusi kesehatan kan kadang udah yang penting minum banyak kan gampangnya gitu. Minum hangat, minum ada. Itu kontrol tubuh itu luar biasa. 70%. Bahkan tubuh kita tuh 70% kan air. Darah air. Lemak aja lah, ada lemak cair loh. Lemak cair gitu. Macam-macam 70%.
Itu yang pertama. Jadi dia kontrol sampai segitunya, sepenting itu untuk kesehatan tubuh kita dan macam-macam. Dan saya lihat semakin jauh, air juga menentukan sebuah kemajuan bangsa sampai pertumbuhan kota dan harga diri bangsa. Contoh yang tadi kota udah jelas tadi. Saya ngelihat air juga jadi harga diri bangsa. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu ke negara maju, ya udah lihat aja sungainya. Peradabannya makin maju, pasti sungainya makin bersih, makin beradab, makin bersih dan macam-macam. Kita lihat sungai di Jepang misalkan bersih, di situ ada ikan yang lihat. Orang mandi situ juga baik-baik aja. Indikatornya itu di sungai. Indikatornya di air permukaan, indikatornya di sungai gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat Citarum butek, itu indikator kita lah untuk kemajuan bangsa lah. Ya kurang lebih kayak gitu aja saya gampang ya, walaupun nggak gitu-gitu juga ya, serah yang ngomong nggak gitu. Tapi kalau saya simpelnya gitu. Lihat kemajuan bangsa, lihat bagaimana sungainya. Ya, dan itu water kan. Tadi saya lihat kemajuan bangsa, pertumbuhan kota, sampai kemudian tubuh kita. Itulah kemudian saya ngelihat sampai energi ya. Energi sekarang udah lari ke energi loh. Semakin orang bisa memanfaatkan sungai, energi dari sungai, karena dia energi sungai itu tidak terbarukan, bukan energi lain itu kan bisa lain tuh. Ya, dari tambang dan macam sungai itu juga kemajuan bangsa. Nah, se-esensial itu sungai, jadi se-esensial itu water gitu, dan saya pasti relate dengan groundwater juga. Ini yang sangat kita perlu kita perhati bersama-sama. Air itu selain 70% di badan kita, ini nggak sengaja semua loh. Saya tuh ngelihat nggak, air tuh 70% di badan kita, 70% juga di 70% di sungai di badan kita, 70% juga di bumi kita loh. Lautan itu 70%, 30% itu daratan. Dan tidak sengaja juga rumus air itu H2O, artinya kan hampir ya 70% itu H2, kalau di rumus itu kan 2/3 itu. Jadi arti itu 2/3 itu artinya kan signifikan lah. 70% artinya kan penting, signifikan. Dan saya yakin air itu segitu pentingnya, bobotnya itu ya 70% itu. Bobot di tubuh kita, bobot di dunia ini yang 70% lautan, 70% juga H2O itu juga kode-kode lah, istilahnya kode-kode rumusnya H2O itu kode-kode H2 2/3 lah. Jadi kode-kodenya udah jelas. Segitunya signifikansi air itu 70% untuk seluruh sendi-sendi kehidupan. Menurut saya itu aja, karena saya orang air. Kira-kira gitu. Nah, sekelari riset, saya yakin itu ya lebih personal. Wah, mantap nih Pak. Closing statement-nya luar biasa. Pak, makasih banyak ini Pak Ahmad Taufik atas kesempatannya malam ini. Presentasinya, sharingnya luar biasa. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain waktu Pak untuk diskusi-diskusi terkait air tanah lagi gitu. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya. Nanti mungkin mungkin Pak Ahmad Taufik apabila berkenan PPT-nya mungkin boleh saya minta nanti Pak ya, seandainya ada teman-teman dari audiens yang ingin baca lagi. Oh, feel free, saya kasih langsung. Oke Pak. Ya, baik, mungkin sekian ya kegiatan FWD untuk malam ini. Bagi teman-teman yang ingin kasih input untuk kegiatan FWD ini bisa diisi di link Google Form yang ada di chat. Nantikan edisi FWD selanjutnya pastinya akan ada topik-topik yang menarik yang akan hadir di setiap hari Rabu malam. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Terima kasih lagi kepada Pak Ahmad Taufik atas pemateri malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.